Makanya kalau ditanya, ratib apa yang paling hebat? Hizib apa yang paling hebat? Wirid apa yang paling hebat? Zikir apa yang paling hebat? Yang paling hebat yang dirutinkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada zikir lebih hebat dari zikirnya Nabi ya ikhwan. Nah Nabi kasih petunjuk sama kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasid. Di sini beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha agung lagi maha mulia. Apa yang Allah yang Nabi ingin sampaikan kepada kita saudara tentang Allah yang maha agung dan maha mulia ini? Nabi mengatakan innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba malam yughargir, sebelum dia mendengkur akhir hayatnya. Maksudnya sebelum sekarat. Yughargir itu saudara, kalau kita taruh air di mulut, kita lokop. Suaranya bagaimana tuh? Suara dengkur. Orang kalau lagi sekarat, begitu dia punya ruhnya melepaskan tenggorokannya, suaranya begitu ya kawan. Suaranya itu suara akhir daripada nafasnya. Dalam bahasa Arab disebut yughargir saudara. Nah artinya di sini apa? Allah menerima taubat siapapun selama dia belum dalam keadaan sekarat ya kawan. Jadi jangan begitu sekarat baru taubat, nggak diterima ya kawan. Nah, jadi taubat itu sebelum orang sekarat. Cuman sekarat ini ulama berbeda pendapat. Ini yang dimaksud yughargir ini apa? Satu segolongan ulama mengatakan orang dikatakan yughargir, dikatakan sekarat itu pada saat malaikat maut datang menemui dia. Begitu malaikat maut datang, walaupun dia punya nyawa belum dicabut, maka dia sudah termasuk kategori tutup pintu taubatnya. Tapi ini dibantah oleh banyak ulama. Banyak ulama mengatakan sulit itu bisa terwujud karena tidak tiap orang yaitu bisa melihat malaikat. Malaikat maut nggak tiap orang bisa lihat. Kalaupun ada yang melihat, tidak tiap orang kenal itu malaikat maut. Buktinya apa? Buktinya saat malaikat maut datang ke Nabi Musa alaihissalam, diusir sama Nabi Musa, akan dipukul sama Nabi Musa. Karena begitu datang Nabi Musa bilang, ente siapa, mau ngapain? Dia nggak bilang dirinya malaikat maut. Dia langsung bilang, ana datang mau nyambut nyawa ente. Diusir sama Nabi Musa. Siapa ente mau nyambut nyawa ana? Dipukul sama Nabi Musa. Dipukul saudara sampai matanya terluka, diusir sama Nabi Musa. Kemudian balik kepada Allah melapor, Nabi Musa nggak mau dicabut nyawanya. Akhirnya Allah tegur malaikat tersebut, perkenalkan diri dulu kepada Musa, jangan datang-datang mau cabut nyawa. Yang begitu datang lagi dia karena waktu datang berbentuk manusia, saudara. Begitu datang lagi memperkenalkan diri, saya malaikat maut yang diutus oleh Allah untuk mencabut kau punya nyawa. Baru disambut oleh Musa, silakan cabut nyawanya. Waktu pertama datang enggak. Pertama datang berbentuk manusia, datang ke Musa, anda datang mau nyabut nyawa ente, ya dipukul, dikemplang. Jangan kata Nabi Musa, kita juga ada tamu begitu kita kemplang ya kawan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah itu ada dalam Sahih Bukhari cerita itu ya kawan. Nah jadi kalau ada yang bilang itu hadis doif, masa malaikat dipukul oleh Nabi Musa, dia salah paham. Orang itu nggak ngerti ilmu hadis, nggak ngerti sanad wala matan ya kawan. Sanad hadis tersebut sahih, matannya juga sahih. Nabi Musa mukul malaikat, nggak tahu dia malaikat. Karena malaikat itu salah satu, yaitu kelebihan yang diberikan oleh Allah, dia bisa berwujud manusia, bisa datang dalam bentuk manusia. Karena datang ke Nabi Musa dalam bentuk manusia, saudara, kemudian tiba-tiba menyatakan mau cabut nyawa Nabi Musa, ya jelas Nabi Musa marah, dipukul dan diusir. Tapi setelah datang lagi memperkenalkan diri sebagai malaikat maut, utusan daripada Allah untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Nabi Musa menerima kehadirannya dan dicabut nyawanya. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, jadi ada ulama mengatakan bahwa yang dimaksud yughargir sampai malaikat maut datang.
Tapi kebanyakan ulama menolak. Enggak, waktu malaikat maut datang dia belum yogorgir. Yogorgir itu kalau saudara tasilur ruh ilal hulqumah, saudara. Kalau dia punya ruh sudah sampai kerongkongan. Kalau ruhnya sudah sampai kerongkongan, nah itu yogorgir. Saat itu dia taubat, Allah nggak terima ya. Na'udzubillah min dalik. Nah ini sejalan dan merupakan penjelas dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 18. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa laisatit taubatul ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu inni tubtul an. Nah, dalam surat An-Nisa kan Allah nyatakan wa laisatit taubah, bukan taubat. Bukan taubat bagi siapa, saudara? Yaitu bukan taubat lilladzina. Laisatit taubatu lilladzina, bagi orang-orang ya'maluna as-sayyi'at, yang melakukan aneka ragam kejelekan, keburukan, kejahatan, hatta idza hadara. Nah, tapi begitu datang kepada dia ahadahumul maut, begitu maut datang, tiba dia punya ajal, baru ditobat. Baru dia katakan qala inni tubtul an, sekarang aku bertobat kepada Allah. Di sini Allah yang menyatakan walaisatit taubah, bukan tobat itu namanya. Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu kalau tobat jangan diundur-undur. Kita nggak tahu kapan kita mati, betul? Nah, jangan diundur-undur ya ikhwan. Nah, sebagai penutup dari kajian hadis ini, taubat bukan setiap malam Jumat. Taubat bukan setiap maksiat, tapi taubat setiap saat. Saya ulangi lagi, taubat setiap saat. Mau maksiat, mau nggak maksiat, mau bikin dosa, mau nggak bikin dosa, taubatlah setiap saat. Apa dalilnya? Nabi yang ngajarin. Nabi mengatakan dalam hadisnya bahwa beliau alaihi salatu wassalam dalam satu hari tidak kurang beristighfar, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih tidak kurang dari 100 kali. Nah, sekarang saya mau tanya semua, jawab yang keempat. Nabi ada dosa gak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dosa gak? Ada maksiat gak? Ada kesalahan gak? Yakin? Nah, Nabi bersih, mulia, suci. Tapi apa yang terjadi? Nabi istighfar, taubat kepada Allah sehari tidak kurang dari 100 kali. Nah, artinya apa? Nabi memberi pelajaran kepada umatnya. Aku saja yang gak punya dosa, yang disucikan Allah, yang gak pernah maksiat, beristighfar, taubat 100 kali setiap hari. Maka umatnya yang penuh dosa, yang banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak melakukan kekhilafan, yuk mari banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, insya Allah. Nah, makanya saudara, Nabi juga ajarin kita kalau selesai sholat, Nabi ajarin kita istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca minimal 3 kali, saudara. Nah, apa rahasianya? Para ulama salaf dari kalangan sufiyin bercerita rahasianya. Apa kata mereka? Mereka menceritakan pengalaman mereka yang Allah bukakan kepada mereka tabir ghaibiyat ya ikhwan. Apa mereka bilang? Banyak orang Islam sholat nggak diterima pahalanya oleh Allah. Karena waktu dia sholat dia nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana, saudara. Kadang-kadang aturannya juga nggak lengkap, nggak sesuai. Pokoknya banyak sholatnya nggak diterima. Udah nggak diterima sama Allah. Tapi begitu dia salam, habis salam dia istighfar 3 kali. Gara-gara istighfarnya, sholatnya yang tadi ditolak nggak diterima oleh Allah dan nggak pantas untuk diterima, akhirnya apa? Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Berarti istighfar setelah sholat penting tidak? Perlu tidak? Jangan sombong, habis sholat kita nggak istighfar. Itu namanya sombong, seolah-olah dia yakin sholatnya pasti diterima. Jangan, kadang-kadang istighfar kita itulah yang membuat sholat kita nggak diterima, yang membuat sholat kita yang tadinya tidak diterima jadi diterima insya Allah. Makanya kalau habis sholat baca istighfar 3 kali, baca juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca saudara minimal 3 kali, yang afdal 10 kali. Baca juga Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Saudara baca minimal 3 kali, saudara idealnya 7 kali. Saudara baca. Setelah itu jangan lupa baca Allahumma antas salam. Kenapa saya serukan untuk baca? Karena ini zikir-zikir yang Nabi gak pernah tinggal. Setiap ba'da sholat Nabi selalu baca itu zikir ya kawan. Makanya kalau ditanya ratib apa yang paling hebat,
Hizib apa yang paling hebat? Wirid apa yang paling hebat? Zikir apa yang paling hebat? Yang paling hebat yang dirutinkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada zikir lebih hebat dari zikirnya Nabi ya ikhwan. Nah Nabi kasih petunjuk sama kita. Baca tuh istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca Allahumma ajirna minan nar, baca Allahumma antas salam. Setelah itu jangan lupa yang juga Nabi nggak pernah tinggalkan, baca subhanallah berapa kali? 33. Kemudian alhamdulillah 33. Kemudian Allahu Akbar 33. Ini zikir yang tidak pernah Nabi tinggalkan ya ikhwan. Baca. Makanya kalau habis sholat jangan lupa baca Allahumma antas salam. Jangan Allahumma lantas jalan. Ayo jujur, banyak gak yang begitu? Ayo jujur, Allahumma lantas jalan, banyak gak? Jujur, yang gak jawab jangan-jangan dia tuh. Ayo jawab semua yang kompak. Yang habis sholat gak pakai zikir lagi, banyak gak? Banyak gak? Nah karena itu jangan kita tiru ya ikhwan. Nah, mudah-mudahan Anda semua di sini setelah mendengar istifadah ini, kita ke depan tidak lagi meninggalkan zikir setelah sholat. Amin ya rabbal alamin.